Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang dah. Allahu Akbar. Kebaikan dan kejelekan semuanya ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu termasuk nama Allah An-Nafi' wad-Dhar. Allah An-Nafi' yang memberi manfaat, wad-Dhar dan yang memberi musibah dan bencana. Sebagai orang muslim, keyakinan kita wajib meyakini tidak ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, seperti halnya tidak ada selain Allah yang bisa memberikan musibah atau bala. Ini tidak bisa ditawar. Ada tauhid. Jika ada seseorang yang meyakini ada selain Allah yang memberikan manfaat, ada selain Allah yang bisa menurunkan bala, musibah, maka itu hukumnya syirik. Itu hukumnya syirik. Insyaallah orang yang sholat akan selamat dari syirik. Itu yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita menyembelih hewan, kita untuk tagarruban lillah, untuk Allah, Bismillah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dibahas oleh ulama bagaimana seseorang menyembelih untuk Allah, tapi dengan tujuan selamat dari syaitan, selamat dari jin, selamat dari gangguan orang, tapi nyembelihnya untuk Allah. Ini ada pembahasan, ada yang mengatakan diperbolehkan selama nyembelihnya untuk Allah, tujuannya untuk supaya Allah menyelamatkan dia dari syaitan, dari jin, dari bala. Itu bukan bentuk ibadah. Ibadahnya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ibadahnya kepada Allah. Tagarruban lillah. Jika orang nyembelih binatang untuk jin fulani, untuk syaitan, untuk Nyi Roro Kidul umpamanya, ini haram. Ini haram, ya. Ini haram. Baik. Ini awal tentang Islam tidak kenal sesajen, Islam kenal sedekah. Tentang sedekah itu berupa apa? Bebas. Kita hidup di Indonesia, banyak adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku sampai saat ini. Selama tidak melanggar syariah, maka kita lihat ulama membiarkannya. Kalau melanggar syariah, maka diluruskan oleh ulama. Begitu indah ulama kita. Seperti hanya ketika seseorang meninggal dunia, hari ke-7 atau hari ke-40 atau seterusnya, biasanya setelah selesai acara tahlilan itu, ada semacam sedekah. Ada bantal, ada guling, ada tikar, ada payung. Atau sedekah diberikan kepada ustadz yang hadir, ustadz yang memimpin tahlil. La syai', enggak ada masalah sama sekali itu. Lalu apa berupa guling, berupa payung? Kenapa memangnya? Ada larangan sedekah guling, sedekah payung? Tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan, ulama membiarkan. Baik. Yang dilarang itu memberikan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Memberikan sesuatu untuk selamat dari bala yang datangnya bukan dari Allah. Ini yang dilarang. Ini ada syirik di situ. Selama kita memberikan untuk Allah berupa apapun itu, diperbolehkan oleh Allah, oleh syariat. Berupa apapun. Baik itu jenang hitam, baik itu ayam hitam, baik itu ayam putih, apapun silahkan. Selama itu untuk Allah, silahkan, bebas. Karena tidak ada larangan untuk sedekah dalam satu jenis sesuatu. Enggak ada larangan. Selama enggak ada larangan, maka tidak boleh dilarang. Itu aja. Tentang sesajen, pemberian sesuatu untuk penjaga gunung, untuk penjaga laut, untuk penjaga jalan, untuk penjaga sungai, untuk penjaga pohon, ini haram. Ini haram. Berarti dia perbuatannya ini meyakini ada yang memberi manfaat selain Allah, ada yang memberikan madarat selain Allah. Ini yang dilarang. Baik. Tentang masalah yang terjadi di Gunung Semeru, sesajen ditaruh di situ.
Kalau dia bukan agama Islam, mungkin dia Hindu, mungkin dia Buddha, hal itu sebagai bentuk ibadah mereka. Hal itu sebagai bentuk ibadah mereka. Maka kita oleh Nabi SAW secara global diperintahkan untuk menghargai agama orang lain. Kita diperintahkan untuk Nabi SAW dikatakan Abu Ya Maliki yahtarimul adyan. Beliau menghormati agama orang lain, bentuk ibadah agama orang lain beliau hormati sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah kita beri contoh bagaimana seorang pendeta-pendeta Nasrani datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, disambut di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh waktu, datang waktu ibadah mereka, maka mereka beribadah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membiarkan. Artinya Nabi menghormati agama orang lain, menghormati bentuk ibadah agama orang lain. Nah, kalau itu memang bentuk ibadah mereka berupa sesajen bagi penjaga gunung yang mereka yakini, maka saya kira janganlah kita ganggu, gitu loh. Apalagi kita gharib, kita pendatang, datang ke kampung mereka. Maka hendaklah kita itu bersikap bijak, gitu loh. Jangan mungkin mungkar di agama kita, tapi ibadah di agama orang lain. Kalau itu yang melakukan orang muslim, boleh Anda nahi mungkar. Tapi ketika itu yang melakukan bukan orang muslim, punya hak apa Anda nahi mungkar? Mungkar di agama kita, tapi bukan mungkar di agama orang. Mungkin bisa jadi itu ibadah di agama mereka. Dan menendang sesajen. Yang saya tahu sesajen itu berupa makanan. Menendang makanan. Ini bukan hal yang baik. Gitu loh. Kenapa nggak dimakan aja? Kenapa nggak diambil disodakohkan aja? Menendang makanan akan berserakan, itu makanan mubadir. Membuang makanan tidak dihimbau, dilarang oleh syariat. Walhasil, bukan semuanya mungkar di agama kita, mungkar di agama orang lain. Ketika kita masuk ke suatu daerah, hendaknya kita lihat apa keyakinan mereka, apa agama mereka, dan hargai agama orang lain, maka dia akan menghargai Anda. Hargai keyakinan orang lain, maka dia akan menghargai keyakinan Anda. Kita sering ya dakwah di Bromo, di Sukapura. Subhanallah, mereka orang-orang Hindu apa Buddha di sana itu, mereka menghormati kita. Bahkan di antara mereka ada yang hadir di masjid mendengarkan ceramah kita. Hubungan Islam, Muslimin dan orang Bromo, Sukapura di sana baik. Dan kita tidak jarang diajak mampir ke rumah mereka sebagai bentuk penghargaan mereka kepada kita. Ini jangan dirusak. Ini langkah awal kita mengenalkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bukan mungkar di agama kita, itu mungkar di agama orang lain. Mungkin mungkar di agama kita, itu ibadah di agama orang lain. Hargai agama orang lain, karena Nabi dan Islam menyuruh kita menghargai agama orang lain. Tampilkan Islam itu indah, Islam itu sejuk. Islam menerima perbedaan. Islam tidak memaksa. La ikraha fid din. Jelaskan, terangkan agama yang suci ini dengan lapang dada, dengan akhlak, dengan kasih sayang. Itulah tugas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan meluruskan kita.